Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Janji Allah bagi yang menjauhi perdebatan. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akan mengulas kembali hal yang rasa sangat penting dari jaminan Rasulullah SAW. Aku jamin istana di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Aku jamin istana di tengah surga bagi yang tidak meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Dan aku jamin istana di paling tinggi di surga bagi yang paling mulia akhlaknya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini ada ranking ini ya. Kenapa mengambil hal ini? Rupanya ada satu kebiasaan kita tuh senang berdebat, senang beradu argumen, sehingga ada orang yang apa-apa tuh mau aja diadu terus ya. Entah gimana itu, kalau ada orang berpendapat, ada yang suka ingin mengeluarkan pendapatnya. Ini kekabuan ini, maaf Adin. Saya pindah dulu ya. Ya qadarullah ini, masya Allah. Nah, disinilah, alhamdulillah disesuaikan. Lebih enak nih, lebih hangat. Coba lihat tayangannya. Ini lebih enak nih, apalagi kalau kalau udah pakai kalau itu sudah keinginan ya. Jadi ada orang yang suka sekali berdebat segala tuh. Kalau sedang bicara seseorang mengeluarkan pendapat, ada aja pendapatnya tuh yang mengcounter. Tidaklah, pokoknya ingin aja ada punya pendapat lain. Entah kenapa, mungkin ada kebiasaan ingin menang sendiri, ingin kalau bicara tuh paling diakui, paling tahu, paling pintar, paling berpengalaman, paling berjasa, paling berkorban, paling luas wawasannya. Jadi kalau ada orang bicara, langsung celetuk saja. Bagaimana itu? Itu biasalah, sepak bola itu mah udah nggak musim. Ada aja cerita tentang HP ini bagus ya, tapi kan kekurangannya. Ada lagi cerita tentang apa saja, biasanya rada-rada bingung. Tetapi ada orang yang suka sekali mendebat orang lain. Bahkan dia belajar, cari ilmu hanya untuk mendebat orang. Dia baca, dia cari informasi hanya untuk mendebat orang. Ini kurang baik kalau niatnya hanya untuk ya kepuasan nafsu, ingin dianggap pintar, dianggap hebat, atau mungkin nggak ada keinginan itu, tetapi sudah menjadi bagian dari dirinya tanpa dia sadari. Dia suka ingin menang terus. Nah, ini jangan ada pada diri kita sifat ini ya. Kita harus ukur dulu nih materi pembicaraan yang alhamdulillah, innalillah. Apa itu? Kita harus memilih dan memilah pembicaraan mana yang harus kita adu argumen, kita pertahankan. Ada yang skalanya memang kita harus menyampaikan, karena ini kebenaran yang kalau tidak disampaikan bisa terjadi kezaliman ya. Tapi ada juga yang skalanya itu biasa saja, hanya sekedar perbedaan keinginan, apalagi sama-sama membahas yang tidak ada gunanya dibahas. Misal, sepak bola itu 2-1 itu harusnya dibawa ke pinggir tuh, ditendangnya ke pinggir. Ya, kalau kita dengar orang yang mengomentari sepak bola, dia bukan pemain sepak bola, dia juga bukan ahlinya, hanya penonton, main bola juga nggak bisa, ya nggak ada gunanya lah kita berbantah-bantahan ya.
tidak ada gunanya kita, oh iya, ya, apalagi sepak bolanya sudah selesai, ya sudah. Kalau orang membahas, wah Khabib itu memang bagus kekuatannya, wah sepertinya dia pegulat, ya kita simak. Kita tidak antipati, tidak meremehkan, tapi ya kita tidak usah menjadi ingin kelihatan lebih tahu, lebih pinter. Sudahlah, terlalu cemen kita membahas hal-hal sampai adu tegang. Atau ini tadi ke sana, oh enggak, ketemu di sana tuh ada saudara, bukan di sana, ribut hanya karena alamat, ribut hanya karena kerupuk. Di sana tuh kerupuknya enak loh, tapi kerupuknya kecil-kecil. Kata siapa kecil? Itu kecil-kecil juga enak loh. Ribut tentang kerupuk, kerupuknya nggak ada. Kemudian juga mau ngapain juga ribut tentang kerupuk, ya? Tidak sesuatu yang esensial. Nah, ayo kita mulai. Maaf. Kita mulai membiasakan lebih banyak menyimak, lebih banyak memperhatikan, karena banyak ilmu dari cara orang bicara, dari cara orang berkomentar, dari cara nyimpen kaki, tangan, dari cara menunjuk, dari nada bicara. Itu lebih baik kita belajar. Oh ini yang enak, ini yang kurang enak, ini yang baik, ini yang kurang baik. Oh kok ini nggak nyaman, itu nyaman. Nah, kita tidak melihat jelek seseorang, tetapi kita belajar dari perilaku orang lain. Hindari perdebatan. Kenapa? Karena perdebatan yang tidak baik itu adalah perdebatan yang jadinya amarah, ya, nafsu. Kita sudah pernah menyepakati bahwa semua dosa, maksiat, kesalahan itu karena memperturutkan nafsu. Kalau dalam beradu argumen sudah nafsu, maka sudah bukan mencari kebenaran lagi, tapi sibuk mencari pembenaran, ya. Kalau sudah adu argumennya pakai emosi, ya sudah tidak lagi mencari kebenaran. Marah-marah saja, emosional. Dan kalau sudah marah-marah, walaupun kebenaran disampaikan, ya orang pemarah tidak akan mau nerima. Coba sambil lihat ini ya. Kita hari ini agak banyak diskusinya ya. Jadi kalau para pemarah itu memang tidak mencari kebenaran, tetapi sedang sibuk melakukan pembenaran. Jadi apa dong kalau kita beda pendapat? Yang paling penting kalau kita sedang adu argumen atau beda pendapat, yang paling penting adalah justru kalau sudah emosi itu tindakan kita meredakan kemarahan. Kita harus ikhtiar supaya kemarahan itu reda. Karena dengan marah itu maka akal sehat jadi turun kualitasnya. Kemudian niat juga sudah bukan mencari kebenaran lagi, tetapi sibuk melakukan pembenaran. Jadi kita turunkan tensi, mengalah tidak apa-apa. Tujuannya adalah supaya reda suasananya, tidak dalam pertengkaran. Dan kalau sudah reda, barulah kita bisa bicara dengan lebih jernih, ya. Sebab kalau sedang emosi tidak bisa nanti mendapatkan hikmah bicara yang benarnya. Sebentar nih. Jadi mari kita ya kalau hadiah dari Allah itu menunjukkan sesuatu yang Allah sukai. Jadi Allah suka bagi orang yang meninggalkan pertengkaran, perdebatan kusir, padahal dia walaupun kita benar, karena tujuan kita adalah ingin menyampaikan kebenaran dengan situasi yang pas. Jadi jangan terpancing untuk adu argumen, berdebat, bertengkar sampai marah, jangan. Redakan dulu. Nah, sesudah reda kita bisa tukar pikiran dengan baik. Jangan terpancing untuk marah. Bukankah ini salah satu di antara sifat orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha, yaitu orang yang bisa mengendalikan amarah dan wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang.